Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Saya Nina Nurlina berperan sebagai supervisor. Saya Dewi Kuraisin sebagai coach. Saya Pitasari berperan sebagai coachee. Akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewi. Siang Bu Nina. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke Bu Dewi, pada sesi ini saya akan mencoba membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi coaching. Kebetulan hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Ya betul sekali. Ibu coaching dengan siapa nanti? Saya nanti akan meng-coaching Ibu Vita. Oke. Seperti kita tahu ya bahwa kompetensi coaching itu kan ada 3. Yang pertama presence, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berikut. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana nih yang mau Ibu kembangkan? Sepertinya saya masih ingin mengembangkan membuat pertanyaan berbobot Bu, karena saya tuh kemarin juga pas latihan saya merasa bahwa diri saya ini memang belum pas mengajukan pertanyaan yang lebih kreatif. Oke. Agar saya nanti bisa lebih mendalami secara akurat begitu dan mengamati Ibu nanti secara lebih spesifik, apa yang harus menjadi fokus pengamatan saya nanti kira-kira? Nanti saya ingin diamati ketika saya mendapatkan kata kunci dari coaching yang akan saya coaching. Dari kata kunci tersebut saya ingin bisa menggali atau merangkum kata kunci tersebut menjadi umpan balik untuk coaching saya Bu. Oke, jadi berarti saya nanti harus mengamati Ibu dalam mencari kata-kata kunci ya. Oke, kompetensi yang dikembangkannya terkait menggunakan pertanyaan berbobot tentunya. Oke, seperti apa sih kemampuan tersebut pada kondisi Ibu sekarang ini? Sepertinya saya masih ada di level 5 kayaknya Bu, karena saya sendiri merasa belum percaya diri ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Oke, kalau begitu apa harapan Ibu dari observasi coaching yang akan kita laksanakan bersama nanti? Saya ingin bisa membuat pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang diucapkan oleh coaching dan mengembangkannya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih reflektif dan lebih mengeksplorasi dari potensi coaching saya, sehingga saya berhasil menggali potensi lebih melejit lagi dari coaching yang akan saya gali nanti. Oke. Baik, semoga harapan-harapan Ibu dapat terwujud dan tercapai ya setelah nanti kita melakukan observasi coaching. Selamat menjalankan coaching, semoga berhasil. Sampai jumpa Bu Dewi. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Pita. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu. Salam semangat. Apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Kemarin katanya Ibu ingin ngobrol nih dengan saya. Ibu mau ngobrolin apa sih? Iya Bu, sebenarnya sekarang saya sedang menghadapi ini Bu, kedisiplinan murid-murid saya Bu. Jadi ketika kalau apel pagi nih Bu, kan di sekolah saya itu selalu melaksanakan apel pagi setiap pagi. Namun untuk bisa si anak disiplin berbaris itu sangat susah sekali Bu. Jadi anak-anak Ibu susah untuk didisiplinkan gitu ya? Betul, iya. Baiklah Ibu. Kalau boleh saya tahu nih dalam proses
mendisiplinkan anak gitu ya. Langkah-langkah yang sudah ibu lakukan sejauh ini apa saja? Langkah-langkah yang sudah kami laksanakan gitu ya Bu untuk mendisiplinkan anak dalam apel pagi itu kami sudah membuat aturan kalau jam sekolah itu masuk itu jam 7.15 sudah ada di sekolah. Kemudian sudah ada guru piket Bu, guru piket setiap paginya 2 orang untuk melaksanakan apel dan memberikan instruksi anak untuk berbaris. Nah yang sulitnya itu adalah ketika membariskan anak Bu, jadi banyak anak yang sering jajan pagi-pagi itu sehingga kami sebagai guru sulit untuk mendisiplinkan anak untuk ikut apel pagi. Jadi ibu sudah berusaha ya, ada guru yang piket, kemudian jadwalnya juga sudah tertera ya, tetapi anak-anak suka abai gitu ya, malah jajan atau pergi kemana saja gitu ya, ketika seharusnya mereka itu mengikuti kegiatan tersebut. Iya Bu. Kalau ibu nilai nih ya, posisi ibu saat ini gitu ya, terkait kemampuan ibu untuk mendisiplinkan anak, ibu ada di posisi berapa sih? Saya mungkin masih ada di posisi 5 atau 6 mungkin Bu. Karena setiap saya menginstruksikan untuk anak misalnya berbaris, masih banyak anak yang abai seperti yang tadi Ibu katakan, abai, ada yang jajan, ada yang tetap berdiam diri saja, ada yang sudah masuk ke lapangan tapi masih lari-lari gitu Bu. Jadi saya mengira saya masih ada di posisi 5 sih Bu. Kalau begitu tentunya ibu ingin meningkatkan posisi ibu kan ya? Iya. Ingin naik level berapa tuh? Saya ingin naik ke level yang lebih baik tentunya ya Bu ya. Ingin naik ke level 8 mungkin Bu. Baik. Nah untuk menaikkan level ibu ke level 8 ini nih ya, apa sih usaha yang sudah ibu lakukan? Sampai saat ini usaha yang sudah saya lakukan itu selain tadi mungkin bersama guru-guru sepakat untuk menjadwalkan tiket untuk apel, saya juga berusaha untuk menyisipkan ice breaking gitu Bu dalam apelnya agar anak juga bisa fokus dan juga bisa bersemangat untuk ikut apel. Oke, ibu tuh ada ice breaking ya. Nah kira-kira dari usaha-usaha yang tadi ibu katakan gitu ya, rencana kedepannya seperti apa gitu? Ibu akan mengembangkan apa tadi usaha-usaha ibu untuk mendisiplinkan anak yang sudah ibu tadi paparkan. Mungkin untuk kedepannya rencananya saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat agar di setiap kegiatan apel itu bukan hanya sekedar satu arah guru yang berbicara, namun juga lebih interaktif dengan muridnya agar siswa juga tertarik dan semangat dalam melaksanakan apel. Mungkin bisa berbagi sharing video ice breaking mungkin Bu, gerakan-gerakan yang sederhana yang bisa membuat anak semangat untuk mengikuti apel. Jadi ibu ingin berdiskusi atau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat ibu agar nanti menerapkan ice breaking untuk menarik minat anak ya untuk melakukan apel pagi. Baik ibu, dalam hal tersebut kira-kira faktor-faktor apa yang bisa mendukung rencana ibu itu? Faktor yang utama sepertinya Bu adalah kerjasama antar semua rekan guru sih Bu sepertinya, karena kalau satu atau dua guru saja yang bergerak mungkin tidak akan berhasil, namun jika semuanya guru berpartisipasi kemudian menerapkan rencana ini mungkin tujuannya bisa tercapai. Jadi ibu menganggap bahwa faktor utama yang menentukan adalah memang kerjasamanya dengan rekan-rekan sejawat. Baik Mbak, kira-kira nih hambatannya apa Bu yang akan nanti ibu prediksi akan mengganggu usaha ibu itu? Mungkin hambatannya yang akan mungkin menghambat proses rencana yang tadi sudah disusun adalah tidak satu visinya antar rekan kerja gitu, karena sampai saat ini juga mungkin ada yang mengikuti piket tersebut
Namun ada juga yang mungkin punya keperluan pribadi yang sampai sekarang mungkin belum bisa mengikuti jadwal piketnya. Begitu ya Bu. Jadi ada rekan guru yang memang sebagian ada yang tidak mengikuti program yang dicanangkan di sekolah itu ya, mengenai hal tadi. Nah, Ibu solusinya apa nih kira-kira kalau menghadapi hambatan seperti tadi? Mungkin solusinya saya juga berkomunikasi aktif dengan kepala sekolah. Selain itu saya juga lebih mendekati guru-guru tersebut secara personal biar kita punya visi dan misi yang sama gitu untuk kedisiplinan anak-anak di sekolah. Iya, betul ya Bu. Yang Ibu utarakan tadi, kita itu memang harus membuat sesuatu kesepakatan bersama untuk menggolkan satu program. Baiklah Ibu, kalau begitu kapan nih Ibu kira-kira akan merencanakan yang Ibu paparkan barusan? Secepatnya ya Bu, mungkin besok sudah bisa saya mulai. Baiklah Ibu, dari pembicaraan ini Ibu apakah ada satu komitmen yang bisa Ibu katakan atau Ibu dapatkan dari sesi ini? Yang saya dapatkan dari sesi ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi Bu. Solusinya saya mungkin bisa berkomunikasi aktif dengan kepala sekolah, bekerja sama dengan guru-guru di sekolah, juga memberikan praktik baik mengenai SBK yang nanti akan diterapkan di acara pagi. Baiklah Ibu, saya kira pertemuan ini cukup ya. Ibu tadi sudah membuat sebuah komitmen dan mendapatkan satu solusi dari permasalahan yang tadi di awal kita bicarakan. Baiklah Ibu, di pertemuan berikutnya nanti saya ingin bertanya kepada Ibu sejauh mana keberhasilan dari kegiatan atau rencana yang tadi Ibu sudah tetapkan ya. Terima kasih ya Bu Gita. Selamat sore Bu. Siang Bu Dewi. Siang Bu Nina. Oke, alhamdulillah udah ya coachingnya. Alhamdulillah beres Bu. Tadi saya sudah coaching dengan Bu Gita. Alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan Ibu? Saya sih merasa senang ya. Tadi dalam proses coaching kami ngobrolnya begitu santai dan mengalir. Jadi kami tuh merasa sangat akrab. Saya merasa di sini terjalin kemitraan antara saya dengan coaching. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu tadi? Kalau prinsip coaching yang terjalin kemitraan sih saya udah dapet ya Bu, karena tadi saya bisa akrab. Tapi dalam membuat pertanyaan berbobot, saya sepertinya sudah sih tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi kata kuncinya juga sudah saya tuliskan tadi ya. Tetapi saya juga masih belum merasa maksimal sih Bu di melakukan pertanyaan yang menggali coaching saya. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Tadi saya menyadari ada beberapa hal yang tidak saya tangkap dari pembicaraan coaching saya. Dari 3 aspek yang dia ceritakan, saya gagal fokus malah menggali ke aspek yang lainnya Bu. Oke. Kalau begitu memang pengamatan saya juga sama ya Bu. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, memang ketika ada satu kata kunci, Ibu tidak memperdalam lebih dalam, tapi itu sudah sesuai sih. Bahkan lebih tinggi dari standar yang kita memang kemarin sepakati ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar pandangan saya ini? Ya, saya setuju Bu dengan apa yang Ibu utarakan. Memang saya sudah berusaha ya Bu, alurnya juga saya usahakan sesuai dengan standar alur kita. Saya
usahakan untuk didapatkan di coaching itu. Namun ya itu Bu, saya masih terkendala tadi tidak menangkap semua, artinya dari apa yang dibicarakan oleh coaching hanya beberapa kata kunci yang dapat saya kembangkan, jadi saya masih terbatas untuk mengembangkan semua kata kunci yang diucapkan oleh coaching tersebut. Oke, benar sekali Bu. Izin saya yang menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi juga saya melihat bahwa tadi ada kata-kata kunci ya. Tetapi pada saat Bu kita memberikan kata kunci mengenai permasalahan anak kalau susah atau dan sebagainya, memang tadi yang saya amati itu mungkin ada hal yang memang perlu Ibu kembangkan kembali. Salah satunya memang tadi idealnya memang langsung masuk ke bagaimana si anak bisa membentuk kesepakatan sekolah atau kesepakatan sekolah ya kalau dengan apa itu. Jadi merujuk pada standar yang memang seharusnya memang seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu? Iya Bu, saya pun merasa demikian. Jadi tadi ketika Bu Vita menyebutkan permasalahannya adalah anak-anak yang abai pada saat apel dan mau jajan, saya justru ketika menggali atau menanyakan kepada Bu Vita itu malah fokus ke kesepakatan dengan guru-gurunya. Jadi saya tidak menyampaikan atau menggali Bu Vita lebih dalam lagi bagaimana Bu Vita mencari solusi untuk anak-anak yang abai tadi. Oke, berarti itu sepakat ya dengan sepengetahuan saya, tapi memang secara umum memang sudah bagus Ibu ya. Ibu menggali kata-kata kunci, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tapi memang ada hal yang memang harus dikuatkan lagi oleh Ibu. Nah, kemudian kira-kira nih rencana tindakan Ibu selanjutnya mau seperti apa? Nanti saya mungkin akan lebih fokus lagi ya Bu ketika mendengarkan coach saya berbicara, sehingga saya tidak melewatkan kata kunci yang seharusnya menjadi prioritas saya, karena tadi pun ada beberapa kata kunci tetapi saya tidak prioritaskan hal yang utama. Jadi ke depan rencana saya jika saya mendengarkan coach saya mengenai permasalahannya, saya akan memprioritaskan kata kunci yang menjadi topik utama dalam permasalahan yang coach sebutkan. Oke, berarti dari diskusi kita hari ini apa yang sudah terbayang di Ibu untuk meningkatkan performa tersebut? Saya akan terus berlatih. Saya juga akan mencoba melihat hal-hal yang berkaitan dengan coaching ini supaya performa saya bisa lebih meningkat lagi. Saya juga ingin belajar tentang komunikasi efektif agar performa saya dalam coaching juga semakin melejit, supaya semakin meningkat agar lebih efektif lagi ketika berbicara atau berkomunikasi dengan lawan bicara saya. Kira-kira kapan Bu? Dalam waktu dekat ini ya, insya Allah saya akan belajar. Di mana kira-kira dengan siapa nanti untuk sesi berikutnya? Tentu saja dengan rekan saya. Yang paling utama saya juga mungkin akan meminta bantuan ibu pengawas. Barangkali pengetahuan beliau akan setingkat lebih tinggi dari saya, sehingga saya bisa tahu lebih memperdalam lagi tentang materi coaching ini. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi memang hasil pengamatan ini dan saya masukkan ke kesehatan tentunya. Kemudian ini Bu ya, sebagai penutup kira-kira nih dari apa yang kita lakukan, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Ibu, dari sesi kegiatan yang dilakukan bersama Ibu kali ini, saya sudah punya solusi dan rencana-rencana ke depan untuk semakin meningkatkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama ya, termasuk saya juga lebih baik lagi. Selamat nanti melakukan coaching lagi dengan yang lain.
Dan dengan terbuka tentu saya akan mudah ya istilahnya menerima Ibu untuk bisa berdiskusi kembali. Terima kasih Ibu. Sama-sama.